Delisa menganga. Ia syok dengan apa yang baru saja terjadi. Ia lekas berlari ke arah mereka. Namun belum Delisa sampai ke dekat mereka, Arthur sudah lebih dulu membalas pukulan Adit. Nampaknya pukulan Arthur lebih kuat hingga Adit tersungkur ke aspal. Adit langsung berdiri kembali hendak membalas, namun Delisa sudah lebih dulu berdiri di antara mereka. Begitu juga dengan Adit yang sudah ditarik oleh Ria yang juga kaget dengan adegan tiba-tiba ini. "Mas, kamu apa-apaan?" teriak Ria dengan kencang. Bisa Delisa lihat ada beberapa orang yang menonton mereka. Delisa berdoa semoga tidak menjadi trending topik di dunia perlambaian. Adit melihat ke arah Ria dengan tatapan penuh amarah. Delisa bahkan sampai merinding melihatnya. Bukannya apa, melihat orang yang biasanya ramah dan lemah lembut itu marah, sungguh mengerikan. "Kamu," Adit menggerakkan giginya. Sudut bibirnya robek akibat pukulan Arthur. Delisa berbaring dan melihat ke arah wajah Arthur yang terkena pukulan. Syukurnya tidak ada luka robek di sudut bibirnya seperti Adit. "Mas gak apa-apa?" tanya Delisa yang khawatir. "Sakit enggak?" Arthur tidak menjawab. Ia hanya menatap sekilas kedua orang di depannya dan kembali melihat ke arah Delisa. Tatapan Adit masih penuh dengan kemarahan. "Mas, kamu salah paham," ucap Ria seolah tahu kalau suaminya itu sedang cemburu dan melampiaskan amarahnya ke Arthur. "Salah paham? Kamu masih cinta sama dia kan?" Ria diam tidak menjawab dan Delisa greget sendiri. Seharusnya Ria menyangkal, bukan malah diam aja. "Kamu," tunjuk Adit ke arah Arthur. "Kenapa kamu di sini? Mencoba mencari kesempatan? Jangan harap kamu bisa masuk ke rumah tangga kami," ancam Adit. Dan Delisa makin melongo. Yang benar aja. Tunggu. Kok Delisa jadi merasa kesel? "Mas Arthur itu kesini ke rumah aku, bukan mau ketemu sama Mbak Ria," jelas Delisa yang tidak terima. Delisa melirik ke arah Arthur yang sepertinya sedang berusaha menahan kekesalannya. Adit mendengus. Ngapain bos ke rumah karyawannya malam-malam begini? Delisa menghembuskan nafasnya, mencoba tak terpancing emosi, dan Delisa kesal dengan keterdiaman Ria, sungguh menyebalkan. "Mas Arthur ini calon suami aku dan kamu mas," tunjuk Delisa ke arah Adit. "Bisa nggak sih Mas Adit datang-datang nggak usah langsung main tonjok aja? Kami ini mau priwet loh mas hari Selasa. Kalau sampai muka ganteng calon suami aku lebam bengkak gimana?" "Calon suami?" tanya Adit tidak mengerti. "Iya, calon suami. Kami mau menikah bulan depan," jelas Delisa. Adit melihat ke arah Arthur. Tatapan pria itu masih nampak tajam. Delisa mengelus lengan Arthur. "Calm down sayang," ucap Delisa sengaja memanggil Arthur dengan nada yang mesra. Ria hanya mematung melihat apa yang terjadi sementara Adit terdiam. Amarahnya sepertinya sudah mulai mereda. Suasana mendadak canggung. Adit tak berkata apapun, menarik tangan Ria dan berjalan kembali ke rumah mereka. Dan Delisa kesal melihat hal itu. "Mas mau lapor polisi aja nggak? Enak aja main pukul-pukul aja. Terus pergi gitu aja. Mana nggak ada minta maafnya lagi." Kesal Delisa atas apa yang diperbuat oleh sepasang suami istri itu. "Ayo, kantor polisi buka 24 jam kan?" ucap Arthur. Delisa mengedipkan matanya beberapa kali. Dia cuma bercanda. Kenapa Arthur sepertinya menanggapinya dengan serius? "Serius nih mas." Arthur menyentuh kepala Delisa dan mengelusnya dengan lembut. "Mau ditanggapi serius atau enggak, kamu yang putuskan." "Loh, kok aku?" Arthur menaikkan bahunya. "Kan wajah ganteng calon suami kamu ini yang kena pukul." Delisa mengembungkan pipinya dan agak malu sendiri karena Arthur menggodanya dengan ucapannya tadi. Delisa memukul lengan Arthur. Pria itu mengadu, sengaja, walau sebenarnya pukulan Delisa tidak begitu sakit terasa. "Aduh,"
Pada kenapa sih malam ini Mas kok dianiaya mulu? Delisa manyun dan menghentikan pukulannya. Ia kesal karena Arthur terlihat begitu santai. Melihat ekspresi Delisa yang nampak kesal, Arthur memegang pipi kirinya yang tadi dipukul oleh Adit. Aduh, desisnya pura-pura dan Delisa yang melihat hal itu langsung mengelus pelan pipi Arthur. Sakit banget ya mas, mau dikompres air dingin nggak? Arthur tersenyum melihat perhatian Delisa, kemudian mengangguk. Mereka kembali ke kontrakan Delisa. Arthur duduk di teras menunggu Delisa yang sedang mengambilkan kompres untuknya. Delisa keluar sembari membawa baskom kecil berisi air dengan es batu yang mengambang. Dengan telaten, Delisa mengompres wajah Arthur. Dalam hati ia berdoa, semoga wajah Arthur tidak lebam, apalagi bengkak keesokan harinya. Mbak Ria tadi ngomong apa? Tanya Delisa melirik ke arah Arthur yang rupanya sedang memperhatikan dirinya. Delisa salah tingkah karena tatapan mereka bertemu. Ia menarik diri sedikit menjauh. Dia cuma minta maaf atas kejadian dulu dan minta maaf atas apa yang ibunya ucapkan dulu. Delisa tidak menyangka kalau Arthur akan menjawabnya dengan jujur dan sepertinya dia tidak berniat menyembunyikan apapun. Terus dia juga mau kembaliin benda ini. Arthur mengeluarkan sebuah cincin berwarna gold dari kantongnya. Delisa melihat cincin polos tersebut dan menatap Arthur bergantian. Cincin? Arthur mengangguk. Iya, dulu Mas pernah melamar Ria dan ini. Arthur melihat ke arah cincin tersebut. Delisa bisa merasakan perasaan sedih yang Arthur rasakan saat melihat cincin tersebut. Tidak, Delisa tidak merasa cemburu, lebih ke merasa iri. Tapi ia tahu pria ini 1 bulan lagi akan resmi menjadi miliknya seutuhnya. Cincin ini pernah dibuang oleh ibunya, jadi Mas gak nyangka aja kalau Ria masih menyimpannya. Arthur menceritakan kepada Delisa. Dulu dirinya mati-matian bekerja dan berhemat, bahkan menambah job malam demi bisa menabung untuk membeli cincin ini. Ia ingin melamar Ria. Cincin emas seberat 3,3 gram, Arthur butuh waktu berbulan-bulan untuk membelinya. Ia menceritakan seperti apa Tante Tina menghina Arthur dan bahkan membuang cincin tersebut ke halaman rumahnya dan mengusir Arthur. Delisa bisa merasakan kesedihan Arthur. Delisa tak lagi merasa cemburu. Ia kesal dengan sikap Tante Tina yang benar-benar keterlaluan. Dan tadi Ria mengatakan pada Arthur, ia butuh waktu seharian untuk bisa mencari cincin ini sampai ketemu. Apa bisa dirinya mencintai Arthur seperti Ria mencintai Bagas dulu? Terus kenapa baru sekarang dikembalikan? Tanya Delisa dengan heran. Kenapa tidak dikembalikan dari dulu? Karena setelah Mas tahu mereka resmi menikah, Mas pindah kosan dan benar-benar putus kontak. Mereka juga setelah menikah langsung pindah rumah. Mas juga gak pernah datang ke reuni sekolah dan putus kontak juga dengan teman-teman SMA. Mas baru tahu kalau dia tinggal di sini. Yaitu waktu kamu mulai cerita soal tetangga kamu yang menyebalkan. Dan Mas gak sengaja melihat Ria di sebelah rumah kamu. Arthur tertawa. Ia teringat saat Delisa dengan santainya menggibahi tetangganya dengan dirinya. Delisa tidak merespon. Dia manyun dan agak malu sendiri. Saat itu Arthur masih bosnya dan Delisa dengan santainya bercerita ketidaksukaannya kepada tetangganya dengan Arthur yang notabene bosnya dan bukan temannya yang patut diajak bergosip. Terus pas tahu ternyata mantan yang pernah nyakitin tinggal di samping rumah aku, respon Mas gimana? Lebih kepengen pamer sih. Jawab Arthur kemudian tertawa. Ia bukanlah orang yang suka pamer, tapi saat itu perasaan kesalnya meluap.
Dan tanpa pikir panjang, ia malah membeli mobil baru yang sebenarnya tidak perlu. Jadi karena itu, Mas beli mobil baru. Arthur mengangguk tanpa malu. Terus setelah bisa pamer, gimana rasanya? Arthur terdiam, dirinya sendiri tidak tahu apa yang ia rasakan. Gak tahu, jawabnya kemudian. Kok gitu? Karena apapun yang terjadi sekarang tidak akan bisa merubah masa lalu. Delisa menghembuskan nafas lelah. Setelah kejadian semalam, tadi pagi Ria tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya. Ia minta tolong untuk mengajak Arthur menemui ibunya di rumah sakit. Katanya ada yang mau beliau sampaikan. Delisa bingung, padahal semua itu terjadi di masa lalu. Kenapa sekarang yang ribetnya? Masalah yang berlarut membuatnya pusing sendiri. Tadi saat Delisa memberitahu, Arthur langsung mengiyakan. Calon suaminya itu berkata tidak keberatan untuk bertemu dengan orang yang dulu pernah menyakiti dan juga menghinanya. Delisa menghela nafas lagi dan hal itu tak luput dari perhatian Arthur. "Kenapa?" tanya Arthur yang kurang nyaman mendengar helaan nafas Delisa. "Ini semua gara-gara Mbak Ria. Kenapa juga semalam dia ngajak Mas ngomong berduaan aja? Apa salahnya coba kalau aku dengar? Aku kan calon istri Mas." Delisa melipat tangannya di depan dada. Lagian cuma buat mengembalikan cincin, kenapa harus bicara berdua aja? Delisa kan calon istri Arthur. Seharusnya bisa dimaklumi kalau dirinya ikut mendengar. Mungkin dia cuma gak mau kamu dengar masalah rumah tangganya. Mungkin dia merasa malu juga. Kening Delisa menyerjit. Memangnya ada masalah apa? Ada yang belum Mas ceritain ya ke aku? Delisa menyipitkan matanya, menatap Arthur yang sedang menyetir dengan tatapan curiga. Arthur diam dan keterdiamannya membuat Delisa makin kesal. "Mas," panggil Delisa dengan nada yang terdengar horor di telinga Arthur. Gantian, Arthur yang sekarang mendesah pelan. Tidak diceritakan sama dengan mencari masalah. Diceritakan mengumbar aib rumah tangga orang. Mereka bertengkar gara-gara cincin yang dikembalikan Ria semalam. "Hah?" ucap Delisa bingung. "Kok bisa?" Adit rupanya tahu kalau selama ini Ria masih menyimpan cincin pemberian Mas. Dan buruknya Adit nggak sengaja ngelihat Ria yang mencoba cincin itu di jarinya. Terus mereka bertengkar deh. Saat mereka lagi berdebat, masuklah ibunya Ria dan malah memperkeruh suasana. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Ibunya tiba-tiba pingsan dan berakhir stroke. Jelas Arthur dan Delisa nyaris melongo. Kenapa rasanya masalah mereka semakin kompleks begini? Ya, tapi nggak sampai cemburu buta gitu dong. Sampai main tonjok aja muka emas. Sini lihat mukanya, bengkak enggak? Delisa celingukan melihat wajah Arthur. Memeriksa apakah ada lebam atau bengkak di wajah calon suaminya itu. Enggak, agak nyeri sedikit sih, tapi enggak sampai lebam. Delisa bersyukur wajah mulus Arthur tak sampai terluka karena hari Selasa nanti mereka harus priwet. Syukurlah, tapi aku kesel sih. Kok Mas Adit enggak ada iktikat baik gitu, minta maaf kek. Mana habis nonjok langsung kabur lagi, gak nyangka aku kalau dia begitu. Dia juga pasti punya alasan, dari mukanya kayaknya dia lagi tekanan batin. Gimana gak tekanan batin coba kalau punya mertua modelan Tante Tina? Delisa menyadarkan dirinya sembari melipat tangan. Apa ini yang namanya cobaan sebelum menikah? Masalah Arthur yang diistirahatkan saja belum selesai. Masa lalu Arthur nongol lagi bikin masalah. "Oh iya, cincinnya mau dikemanain?" tanya Delisa. Semalam Arthur meninggalkan cincin itu di rumahnya. "Terserah kamu." "Idi, barang mantan dikasih ke aku gitu." Arthur menoleh ke arah Delisa. "Ya terserah kamu mau dikemanain.
Asal jangan dibuang aja, sayang itu uang. Delisa menatap tak percaya. Orang yang tabungannya buncit seperti Arthur ini ternyata sangat menyayangi uang. Tapi ya juga sih, pikir Delisa. Arthur pasti bersusah payah demi bisa membeli cincin itu. Suratnya mana? Delisa menadahkan tangannya. Arthur berpikir sesaat. Gak ingat. Ah, murah ini kalau dijual gak pakai surat. Arthur tersenyum mendengar gerutuan Delisa. Ya gimana? Sudah hampir belasan tahun yang lalu, Mas juga berkali-kali sudah pindah. Iya sih. Tapi kira-kira Tante Tina mau ngapain ya minta ketemu sama Mas? Arthur menaikkan bahunya. Mana dia tahu, Ria kan tadi pagi berpesan pada Delisa, bukan kepadanya. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung berjalan menuju rawat Tante Tina. Kok aku deg-degan ya, ucap Delisa berjalan bersisian dengan Arthur. Yang nampak santai dan tak terlihat tegang sedikit pun. Kamu bukan mau ketemu calon mertua, ngapain deg-degan? Delisa manyun dan menepuk keras lengan Arthur. Akhir-akhir ini entah kenapa Delisa merasa Arthur yang calon suaminya ini dan Arthur bosnya dulu adalah dua orang yang berbeda. Karena sikap Arthur yang sekarang sama sekali tidak mirip dengan Arthur bosnya yang ia kenal. Arthur mengadu, pura-pura kesakitan, dan tak terasa mereka sampai di depan ruang rawat inap Tante Tina. Saat mereka hendak masuk, pintu ruangan tersebut sudah lebih dulu terbuka dari dalam. Adi terdiam melihat Arthur dan Delisa. Ia berjalan keluar dan menutup pintu. Bisa kita bicara sebentar? Arthur mengangguk mengiyakan. Mereka harus meluruskan kesalahpahaman semalam. Mereka berjalan sedikit menjauh dari ruang rawat Tante Tina. Adit memejamkan matanya, menghembuskan nafas dengan dalam, seolah ia sedang mencoba mengurangi rasa lelahnya. Saya minta maaf ya atas apa yang terjadi semalam. Saya gelap mata dan tidak bisa berpikir jernih, ucap Adit. Arthur melihat wajah Adit, sudut bibirnya nampak robek. Sepertinya dirinya memukul Adit terlalu keras, tapi mau bagaimana lagi? Dirinya sekesal itu dan merasa seperti mendapat kesempatan untuk melampiaskan kekesalannya selama ini. Saya juga minta maaf untuk segalanya. Saya sudah merebut Ria dari kamu. Saya tahu kalau kalian saling mencintai. Tapi dengan egoisnya saya tetap memaksa untuk menikahi Ria dan menghancurkan hubungan kalian. Tapi saya tidak pernah menyesal karena sudah memilih jalan itu. Saya mencintai Ria dari saat pertama saya melihatnya. Adit melirik ke arah Delisa, dan sekarang saya sadar kalau cinta saya yang egois sudah membuat dia menderita. Delisa meringis, semoga saja tidak ada lagi drama-drama dalam hubungan mereka. Dan Delisa tidak mau berpikir apa maksud Adit berkata seperti itu sambil meliriknya. Itu sudah terjadi di masa lalu. Arthur menepuk bahu Adit. Saya berterima kasih. Karena berkat masa lalu itu, saya bisa berada di titik ini. Dan Arthur melihat ke arah Delisa, kemudian menyampirkan tangan kirinya ke bahu Delisa. Saya bisa bertemu dengan orang yang benar-benar saya inginkan untuk menghabiskan sisa hidup saya. Arthur tersenyum melihat ke arah Delisa yang nampak terharu. Bagaimana tidak? Tadi perasaannya campur aduk. Takut kalau Adit berniat melepaskan Ria dan Arthur menjadi goyah. Tapi syukurnya Arthur secara halus menegaskan kalau dia hanya akan mencintai Delisa. Adit yang melihat kedua orang yang saling mencintai di hadapannya tersenyum getir. Saya harap suatu saat nanti saya dan Ria bisa saling menatap penuh cinta seperti kalian. Ucapnya nampak sedih. Delisa tak tahu seperti apa kehidupan rumah tangga mereka. Dari luar mereka nampak harmonis dan bahagia. Pasti bisa. Delisa memberikan semangat. Adit mengangguk. Ya, sekarang dirinya yakin untuk mempertahankan rumah tangganya. Saya melihat istrinya masih menyimpan cincin lamaran dari mantan pacarnya. Hatinya hancur.
Ia cemburu buta. Selama ini ia memiliki raga Ria, tapi ia tak merasa memiliki hatinya. Ria istri yang baik. Ia melayani Adit dengan baik, perhatian, dan penuh peduli padanya. Tapi sayangnya ia tak merasa Ria melakukan itu semua karena cinta, tapi hanya sebatas melakukan kewajibannya sebagai istri saja. Saya akan berusaha kembali mengejar cintanya. Delisa heran, mereka sudah menikah selama belasan tahun. Tapi mana mungkin tidak tumbuh perasaan cinta di antara mereka. Adit dulu sempat putus asa. Ia tahu Ria tidak mencintainya. Tapi ia juga tidak ingin melepaskan Ria. Dan saat tahu Bagas yang begitu sangat dicintai istrinya kembali muncul, Adit merasa takut. Ia takut kalau Ria berpaling, apalagi saat mertuanya juga mulai berpaling. Kalau begitu, ayah masuk. Ibu sudah menunggu. Ajak Adit dan Delisa merasa bahagia. Satu masalah selesai. Tinggal menghadapi apa yang ingin Tante Tina utarakan.